Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyan kita. Seperti semboyannya, Indonesia dikenal dengan keberagaman yang sangat melimpah. Masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan. Salah satu yang sering kita jumpai adalah perbedaan pekerjaan. Indonesia memiliki beragam kondisi geografi dan sosial yang mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itulah, kita dapat menemukan berbagai macam pekerjaan di lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana ya keberagaman pekerjaan menurut mereka? Atau apa saja yang membuat mereka senang menjalani pekerjaannya? Yuk kita simak apa kata mereka. Alhamdulillah untuk pekerjaan sekarang semua tuh terasa lebih meningkat aja Mbak. Dari 2 tahun sebelumnya kan setelah pandemi kan terpontang-panting semua rata merasakan, dan sekarang ada pergeseran lah antara sedikit demi sedikit itu. Jadi sekarang ya dibilang bersyukur ya bersyukur, alhamdulillah bisa mengangkat standar ekonomi keluarga buat yang lain. Kesannya ya senang ya, karena itu sudah merupakan pilihan dari sejak misalnya lulus SMA, kemudian memang pilihannya ke jurusan psikologi dan kemudian alhamdulillah dikabulkan. Jadi ya ketika menjalani tugas-tugas sebagai seorang psikolog itu ya senang aja gitu rasanya. Kalau sehari aduh, ini harus disebut banget nih nominalnya. Kalau misalkan ibunya berkenan boleh, kalau nggak apa-apa. Itu ya kisaran aja ya, Iya, kisaran aja ya. Kisaran aja. Kisaran nih ya 2 juta ya per bulan ya. Kalau hitung harian Mbak ya, namanya kita tuh becak paguyuban hotel, jadi agak bisa ditentukan. Cuma ya istilahnya kalau untuk sekedar biaya ekonomi harian ya minimal itu 50-70 dapat. Kalau untuk direndahkan untuk saat ini dan selama ini saya bekerja di sini, alhamdulillah belum, dan jangan sampai. Apakah Bapak, maaf ya Pak sebelumnya, pernah mendapat perlakuan yang tidak sopan atau tidak mengenakan seperti, mohon maaf, direndahkan atau dibandingkan dengan pekerjaan lain begitu? Ada, saya pernah kejadian macam itu pernah. Karena kadang-kadang kita tuh hidup di jalanan Mbak, namanya tukang becak, kadang-kadang kita dapat penumpang yang bisa menyenangkan hati, kadang-kadang ya bisa menjengkelkan gitu. Ya, yang penting jangan terus pesimis. Ya, buktikan kalau kita di sini tuh nggak serendah yang dibilang orang lain itu. Kalau direndahkan ya kita tetap harus pede aja ya, kasih senyum aja gitu. Karena kan mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya yang kita lakukan. Artinya ketika misalnya orang lain merendahkan kerjaan kita, itu kita tidak perlu merasa berkecil hati gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kasih senyum aja gitu. Karena yang menjalani itu kita, yang penting yang menjalani itu seneng gitu aja dengan apa yang dilakukan. Tanggapan saya kalau melihat orang lain, saya ingin membantu orang yang direndahkan. Saya ingin mengangkat derajat orang yang direndahkan itu. Dan saya ingin mengasih tahu orang yang merendahkan tadi. Seandainya orang yang merendahkan tadi jadi orang yang direndahkan, kira-kira mampu nggak? Oke, ketika orang lain direndahkan pekerjaannya atau apa yang jadi tanggung jawab dia, pastinya kalau secara pribadi sakit hati itu jelas ya, karena yang namanya pekerjaan mau sekecil apapun atau mau dianggap remehnya sebagaimanapun, ketika itu kita lakukan dengan benar, ketika itu memang halal ya. Kalau di agama saya ya halalan thayyiban ya, kalian tahu sendiri ya, mungkin belajar di agama juga, ketika memang pekerjaan itu halal ya apa salahnya sih. Jadi jenis pekerjaan apapun ya ketika itu direndahkan ya pasti akan timbul rasa nggak terima
dan mau nggak mau kita akan melakukan pembelaan di situ. Ya nggak apa-apa, karena itu sangat wajar sekali untuk dilakukan sebagai seorang pekerja gitu. Cara rukun ya, sering apa ya Mbak, sering ngobrol ya, semacam apa, bahas apa, saling menghormati. Pekerjaanku seperti ini, pekerjaan dia seperti itu, ya saya menghormati pekerjaan dia. Kalau kita belajar menghormati atau menghargai seseorang, pasti kita juga akan dihargai.